Ingin bertanya bisa melayangkan kertasnya kepada kelompok BPBD atau kepada kelompok BMKG di depan. Komen, siapa yang jadi komen? Kalau misalnya dari Bapak aparat, itu dari Pak BPBD untuk mengurus jalan. Ya, betul. Saja panggil posmen. Tolong kasih Humas. BPBD. Disujukan pertanyaannya kepada siapa? Dari siapa? Jadi yang menerima pertanyaan juga tahu itu sumber pertanyaannya dari siapa. Baik, dipahami ya Bapak Ibu. Yang belum, yang kita baca. Ya, yang pasti BMKG selalu meningkatkan performa dalam memberikan informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami. BMKG terus mengupdate sistem monitoring, processing, dan diseminasi, dan kita memastikan dalam waktu 2-3 menit secara real time informasi gempa bisa diterima oleh masyarakat dan peringatan dini tsunami dapat diterluaskan dalam waktu kurang dari 5 menit. Saat ini sistem peralatan kami Indonesia Tsunami Early Warning System sudah diterima dan selalu siap memberikan info dan warning. Itu khusus untuk Sulawesi Selatan atau Pinrang aja, Pak? Seluruh Indonesia termasuk juga wilayah-wilayah yang merupakan kawasan gempa, termasuk termasuk Sulawesi Selatan, juga di daerah Pinrang dan sekitarnya ini. Antisipasi gempa bumi dan tsunami-nya itu bagaimana? Kami dari pemerintah Kabupaten Pinrang dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pinrang, pertama-tama tentunya saya selama pada kesempatan ini pemerintah Kabupaten Pinrang Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada jajaran BMKG Pusat dan Provinsi Sulawesi Selatan atas kerjasama dukungan serta dengan diadakannya Sekolah 8 gempa bumi di Kabupaten Pinrang ini. Tentunya ini suatu penghargaan bagi Kabupaten Pinrang dengan diadakannya sosialisasi ini. Kami dari pemerintah Kabupaten Pinrang Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebelum terjadi bencana, tentunya kita dari Badan Bencana senantiasa setiap saat melakukan mapping, mitigasi, dan memberikan himbauan-himbauan informasi kepada masyarakat, baik itu terkait dengan cuaca ekstrim, ya, maupun potensi-potensi bencana yang bisa terjadi di daerah kita ini, khususnya Kabupaten Pinrang. Kami tentunya dari pemerintah Kabupaten Pinrang dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sangat mendukung baik untuk kegiatan maupun kerjasama yang dilakukan. Jadi di Kabupaten Pinrang ini sudah ada beberapa bantuan dari BMKG Pusat dan Provinsi Selatan. Jadi ada alat itu sudah ada juga BRS dan terpasang di kantor kita BMKG di BPBD. Kemudian ada dua alat itu, alat sensor gempa ada di Kecamatan Lembang, terpasang di situ di kantor lurah Beteng. Kemudian ada satu di kantor Desa Malipung, Kecamatan Patampangan. Itu bisa mendeteksi kejadian gempa, berapa jarak jangkauannya. Ya, ada sekira ratusan kalau terjadi gempa di luar Pinrang di dua tempat ini, bisa memberikan informasi, sehingga dengan adanya kerjasama maupun dengan bantuan alat ini tentunya sangat membantu bukan cuma Pinrang, tapi saya kira seluruh Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan dengan adanya alat ini. Ya, jadi wilayah Kabupaten Pinrang ini merupakan kawasan rawan gempa dan tsunami karena
wilayahnya diapit oleh 2 sumber gempa potensial. Yang di laut itu di Teluk Mandari terdapat sumber gempa sesar naik Majene Mamuju, dan dalam sejarahnya sudah lebih dari 3 kali memicu tsunami. Kemudian di daratnya itu Pinrang sampai Bulukumba itu terdapat setu sesar Walanai, dan ini sudah berkali-kali memicu gempa merusak, khususnya pada tanggal 29 September 1997. Saat itu gempa merusak di Pinrang, Rapang, dan di Parepare. 16 orang meninggal, kemudian 35 luka-luka, dan merusak ratusan rumah di wilayah tersebut. Dan ini menjadi perhatian BMKG bahwa masyarakat di Kabupaten Pinrang ini perlu disiapkan di dalam mengantisipasi gempa bumi dan tsunami, sehingga setelah lapang gempa BMKG tahun ini, salah satunya kita tempatkan, kita adakan di Kabupaten Pinrang ini untuk memberikan pemahaman pengenalan terhadap potensi gempa dan tsunami, kemudian cara merespon informasi dan peringatan dini tsunami. Kita akan uji dengan tabletop exercise bagaimana merespon, siapa berbuat apa. Kemudian kita juga akan melakukan susur jalur terkait dengan jalur evakuasi jika terjadi tsunami, dan kita sudah memodelkan bahwa di daerah ini jika terjadi gempa yang berpusat di Teluk Mandar, itu bisa terjadi tsunami sampai 3 meter, sehingga masyarakat pesisir patut waspada ini dan bisa mengantisipasi, juga memahami pentingnya memahami info gempa dan warning, peringatan dini tsunami, dan juga evakuasi mandiri dengan cara menjadikan goncangan kuat gempa di pantai itu sebagai peringatan dini tsunami, sehingga begitu gempa menggoyang wilayah pantai dengan kuat, maka diimbau masyarakat untuk segera menjauh dari pantai. Jadi kita dalam hal ini mengedukasi, menyiapkan masyarakat Kabupaten Pinrang ini supaya memiliki kesiapan di dalam menghadapi gempa dan tsunami dan cara selamatnya. Rekan-rekan media, sudah hadir juga Ibu Rosa Amalia. Beliau ini Kepala Stasiun Geofisika Goa. Beliau bisa menambahkan kegiatan-kegiatan edukasi yang sudah dilaksanakan terkait sekolah lapang gempa bumi di Provinsi Sulawesi Selatan. Silakan, Bu. Baik, untuk rangkaian kegiatan dari SLG ini, setelah kegiatan SLG ini, yaitu Sekolah Lapang Gempa Bumi, yang mana kita akan mengedukasi masyarakat dan SKPD terkait di Kabupaten Pinrang. Nanti kita juga akan laksanakan edukasi ke sekolah-sekolah yang akan kita sebut kegiatannya sebagai BMKG Goes to School. Itu kita akan laksanakan kegiatan tersebut untuk memberikan edukasi kepada anak-anak usia dini, sehingga mereka sudah mengetahui bagaimana cara melakukan mitigasi atau mengevakuasi diri pada saat terjadi gempa bumi dan tsunami. Seperti yang sudah dipaparkan lagi tadi oleh Pak Kepala Pelaksana BPBD, bahwa di Pinrang sendiri ini memang sudah ada peralatan. Yang pertama itu WRS New Generation untuk diseminasi informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami, dan peralatan sensor gempa bumi. Ya. Untuk sekolah lapang gempa bumi ini di khusus Sulawesi Selatan hanya di Pinrang saja atau? Kalau untuk tahun ini sekolah lapang gempa bumi di Pinrang dan di Luwu Timur. Artinya 2 daerah itu adalah rawan gempa atau tsunami? Ya, jadi kalau untuk di mana di Pinrang ini kita ke gempa bumi dan tsunami, kita lihat juga kondisi dari masing-masing daerah ya. Kalau misalnya dia di situ gempa bumi, berarti kita adakan sekolah lapang gempa bumi untuk gempa buminya gempa bumi kuat. Tapi kalau untuk di Pinrang sendiri, karena memang garis pantainya kurang lebih 90 km, kita adakan sekolah lapang gempa bumi terkait dengan tsunami. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.